Di tempat tidur di kamar tidur, wanita itu menemukan jepit rambut yang bukan milikku. Foto keluarga di atas meja juga menghadap ke bawah. Dia perlahan berpikir kembali. Jepit rambut ini milik tutor. Tapi tutornya, ini murid suamiku. Dia tidak berani berpikir lagi. Ini hari ini. Sojin harus keluar. Tinggalkan tutor Kristal dan putrinya di rumah. Kristal memegang telepon dengan senang hati mengirim pesan. Aku sangat merindukanmu. Profesor pulang kerja. Kelas perempuan juga sudah berakhir. Setelah itu, dia melanjutkan untuk mengambil pelajaran piano. Hanya Profesor dan Kristal yang tersisa di rumah. Mereka berdua berbicara satu sama lain dan pergi ke kamar tidur. Pria tanpa sadar membalik foto keluarga. Waktu yang menyenangkan. Jepit rambut Kristal jatuh di tempat tidur. Pria itu juga secara tidak sengaja meninggalkan bekas di lehernya. Belum menutupinya, Sojin dan putrinya kembali. Melihat bahwa Kristal belum pergi, gadis itu membuka mulutnya untuk bertanya. Kamu belum kembali? Sojin dengan cepat mengatakan bahwa dia ingin mengundang gurunya untuk makan malam. Di meja makan, semua orang tertawa dan berbicara. Suasananya sangat menyenangkan. Tiba-tiba, putri memperhatikan leher Kristal. Aneh, ada apa dengan leher gurunya? Saat ini, baik pria maupun Kristal sama-sama canggung. Wanita yang sama. Bagaimana bisa Sojin tidak mengerti? Dia bertanya pada Kristal apakah dia punya pacar. Kristal mengatakan belum. Sojin dengan polos bertanya padanya orang seperti apa yang ingin dia temukan. Memang, teh hijau berbeda. Jawabannya juga sangat mendalam. Satu orang seperti profesor. Lembut, penyayang dan perhatian pada keluarga. Masih sangat tampan. Pria itu merasa tidak nyaman. Temukan alasan untuk pergi. Tapi setelah makan malam muncul tepat waktu. Membawa Kristal pulang. Membujuk putriku untuk tidur. Sojin pergi ke kamarnya. Dia melihat jepit rambut di tempat tidur. Pada dasarnya tidak terlalu peduli. Ketika saya hendak meletakkan klip itu, dia melihat foto keluarga terbalik di atas meja. Intuisi wanita. Kemana perginya masalah itu? Jepit rambut itu milik tutornya. Istri baru saja kembali. Orang seperti apa yang disukai Nona Kristal? Seorang pria yang terlihat seperti seorang profesor. Baru saja, mengajar itu normal. Saat ini, dia menerima pesan dari pria itu. Aku akan segera kembali. Kamu tidak perlu menungguku tidur dulu. Besok, dia memegang jepit rambut. Mau nanya ke suami. Sayang, di tempat tidur di rumah, wanita ini melihat jepit rambut yang bukan milikku. Dia awalnya ingin menanyai suaminya. Tapi aku baru saja akan mengatakannya lagi. Pria yang pergi ke sekolah itu sangat marah. Aku ingat kata-kata Kristal. Sewa rumah kecil saja. Bahwa Anda bisa masuk dan keluar dengan bebas. Tinjau saldo kartu bank Anda. Meskipun saya seorang profesor, tapi gajinya tidak terlalu tinggi. Disebut Sojin. Berbohong bahwa Anda ingin memperluas hubungan. Saya ingin Anda meminjam uang dari ayahmu. Tapi ayah mertuanya baru saja mengganti mobilnya. Dari mana uang itu berasal? Atas permintaan pria itu, Sojin masih setuju. Malam datang. Mereka mengundang ayah mertua mereka untuk makan malam. Ayah mertua juga sangat jujur. Jumlah yang disebutkan sebelumnya, saya sudah transfer ke rekening menantu Jin. Waktu untuk kembali. Sojin ingin membayar taksi ayahnya. Dia menolak lagi. Saya punya uang. Yang paling saya miliki adalah uang No. Sojin merasa sedikit bersalah. Baru beli mobil buat menantu. Saya sendiri bahkan tidak punya mobil. Tapi begitu saya berbelok di tikungan, ayah turun dari mobil. Uang di saku tidak cukup untuk membayar perjalanan pulang. Membesarkan seorang putri sendirian. Juga membelikannya rumah apartemen kelas atas. Untuk mendukung karir profesor menantunya. Berapa banyak pekerjaan yang Anda lakukan dalam sehari? Semua uang diberikan kepada putri untuk memiliki beberapa hubungan. Sojin juga tidak mengecewakannya. Dia tidak menyerah untuk membuat suaminya terkenal. Televisi, jurnal, wawancara. Akhirnya membantunya menjadi profesor terkenal. Dan dia berubah menjadi istri profesor yang elegan di mata orang lain.
Tapi dia tidak tahu itu. Ayah bangkrut. Dia bahkan mengambil rentenir. Semua uang diberikan kepada menantu. Tapi kali ini, pria itu mengambil uang yang diberikan ayah mertuanya kepadanya. Kegilaan belanja. Pemandangan ini tak sengaja dilihat tetangga. Profesor dan mahasiswi terkenal. Ada hal baik yang terjadi. Dia dengan cepat mengambil telepon. Wanita ini benar-benar tahu cara menggoda. Peras beberapa krim tangan. Jadikan tangannya lebih lembut. Saya lapar. Tanyakan saja pose ini. Apakah ada pria yang bisa menolak? Meskipun curiga pada suaminya dan Crystal. Tapi Soojin masih berusaha untuk tidak bertanya. Dia diam-diam menyingkirkan jepit rambut. Sampai hari itu, tetangga Dajung datang mencari Soojin. Kelola suamimu dengan baik. Suaminya berselingkuh. Soojin, yang selalu sopan, cukup marah untuk memukulnya. Di sekolah menengah, kalian berdua adalah musuh bebuyutan. Masih berjuang. Dajung tidak sengaja melepas celana Soojin. Soojin baru saja terungkap di depan semua orang. Dajung juga mematahkan batang hidungnya. Siapa tahu, 20 tahun kemudian, Dajung kebetulan pindah ke rumah di seberang Soojin. Perseteruan celana jatuh bukanlah dewa biasa. Temui musuh. Lebih menyebalkan lagi. Hal yang paling menyedihkan adalah Putri Dajung melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Hanya 1 hari sebelumnya, anak perempuan bolos sekolah untuk pergi berbelanja. Tidak sengaja melihat pria dan Crystal di department store lagi. Dia mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto. Satu teman menariknya kembali. Sampai saya kembali untuk mengambil lebih banyak gambar. Mereka pergi. Setelah pulang, anak perempuan membicarakan hal ini dengan ibu. Dajung dengan cepat datang untuk mencari Soojin. Mengolok-olok dia. Jaga suamimu baik-baik. Suaminya sepertinya berselingkuh. Tidak baik seorang guru bersikap seperti itu. Tapi bagaimana Soojin bisa mendengarnya? Ambil kotak tisu dan buang. Dajung juga tidak menyerah. Lemparkan kembali ke wajahnya. Putriku melihatnya dengan matanya sendiri. Dia terlihat seperti putri yang sombong. Bahkan suamiku tidak bisa menyimpannya. Setelah mengatakan itu, aku pergi. Soojin dengan marah mengeluarkan jepit rambut dan melemparkannya ke bawah. Nanti, dia mencari Yeri, putri Dajung. Bagaimanapun, jangan diremehkan. Dia bertanya pada Yeri. Apakah Anda yakin orang itu adalah suami saya? Bisakah kamu melihat dengan jelas? Jika Anda tidak yakin, jangan bicara omong kosong. Sebelum intimidasi Soojin, apapun yang Anda lihat adalah kebenaran. Yeri juga tidak berani berkomentar banyak. Soojin mengajarinya. Suaminya adalah guruku. Jangan sembarangan membicarakan gurumu. Saya seorang intelektual. Harus tahu hal-hal apa yang harus disembunyikan. Setelah melampiaskan amarah di hatiku, Soojin tidak merasa lega sama sekali. Kamu tahu, aku hanya membohongi diriku sendiri. Malam datang. Soojin bertanya kepada suaminya apakah dia pergi ke department store. Dia sedikit takut. Pasti menyangkalnya. Telepon berdering. Pria itu pergi ke kamar mandi untuk menjawab telepon. Kemudian buru-buru berlari keluar. Soojin merasa curiga. Menyelinap bersama. Dia mengikuti pria itu ke bar. Adegan di depan matanya membuatnya kehilangan akal. Soojin tidak tahan dan bergegas.